Halo, berjumpa lagi dengan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas B semester 5. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas sosiologi postmodern. Sebelumnya, materi yang akan kami bawakan pada kesempatan itu tentang masyarakat postmodern, karakteristik dan permasalahannya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri. Untuk pemateri, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saya masuk dalam materi. Masyarakat postmodern, karakteristik dan permasalahannya. Kehidupan masyarakat dengan segenap realitas sosial yang menyertainya begitu dinamis dan sportif. Masyarakat tidak pernah berada dalam suatu kondisi yang stagnan dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan realitas sosial yang terus mengalami modifikasi akibat berbagai produk budaya yang muncul sebagai reaksi dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mampu melampaui realitas itu sendiri. Era modernisme yang beberapa tahun terakhir lalu sempat menjadi standar dari basis setiap kehidupan masyarakat yang maju dan rasional, pada akhirnya justru memunculkan suatu kondisi masyarakat yang sportif yang penuh dengan manipulasi tanda yang diberikan dengan ketidakstabilan makna akan segala sesuatu. Menurut versi masyarakat postmodern, mendefinisikan pengertian masyarakat postmodern ke dalam sebuah definisi operasional bukanlah perkara yang mudah, mengingat istilah postmodern itu sendiri mewakili suatu kondisi yang sporadis dari kehidupan sosial yang sifatnya begitu kompleks dan abstrak. Istilah postmodern itu sendiri sangat membingungkan dan bahkan pada satu titik begitu meragukan. Ia bisa jadi merupakan sebuah situasi, suatu kondisi, teori, aliran, filsafat, atau tak lebih dari sekedar cara pandang dan cara berpikir terhadap berbagai realitas sosial melalui ribuan kritikan dan hujatan terhadap kondisi masyarakat modern tanpa mampu memberikan jalan keluar terhadap situasi sporadis yang menjerat individu dalam keterasingan akibat ketidakstabilan sistem penanda yang ditampilkan dalam media massa. Istilah postmodern secara keseluruhan meliputi suatu epos historis baru, produk kultural baru, dan tipe teorisasi baru mengenai dunia sosial pada masyarakat saat ini. Dalam hal ini, postmodernisme sebagai sebuah wacana pemikiran harus dibedakan dengan postmodernitas sebagai sebuah kenyataan sosial. Postmodernitas adalah kondisi di mana masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi barang, melainkan dikendalikan oleh produksi dan reproduksi informasi yang menyebabkan segala sesuatu berada dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak sulit dibedakan antara yang real dan yang tidak real. Sedangkan postmodernisme adalah wacana pemikiran baru sebagai antitesis dari modernisme yang menawarkan janji-janji berupa keteraturan, rasionalitas, efisiensi, kepastian, dan demokrasi. Lebih lanjut, masyarakat postmodern juga dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat konsumen, di mana masyarakat kapitalis telah mengalami pergeseran perhatian dari produksi ke konsumsi. Dalam hal ini, para kapitalisme semata-mata menitigeberkan kontrol atas produksi dan konsumsi secara umum, terutama atas aksi-aksi konsumen, sehingga masyarakat terus-menerus didorong untuk mengkonsumsi segala sesuatu secara lebih banyak dengan variasi yang lebih besar. Dalam bidang konsumsi, hal ini menitigeberkan pada pemasaran dan iklan, di mana iklan menjadi pembentuk struktur sosial yang memaksa masyarakat untuk melakukan konsumsi melalui manipulasi tanda yang dikomunikasi lewat bahasa melalui berbagai media massa. Dalam hal ini, iklan-iklan di media massa secara terus-menerus mengonstruksi bagaimana segala sesuatu di dalam kehidupan harus berjalan sehingga dapat dikatakan ideal. Maka berbagai produk yang ditawarkan melalui iklan pada dasarnya tidak ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan yang esensial,
bagi individu sebagai seorang manusia, melainkan dimuati berbagai simbol yang menawarkan janji-janji terpenuhinya. Imajinasi yang hidup yang ideal apabila individu mengkonsumsi dan memiliki kehidupan sebagaimana yang dikonstruksi oleh iklan di dalam media massa tersebut. Salah satu fenomena sosiologis yang sangat menarik untuk dikaji dengan sudut pandang teori sosiologi postmodern adalah masyarakat konsumen. Baudrillard memandang objek konsumsi sebagai sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi, atau dengan kata lain, kebutuhan dan konsumsi merupakan perluasan kekuatan produktif yang diorganisir, sehingga Baudrillard memandang sistem objek konsumen dan sistem komunikasi pada dasar periklanan sebagai pembentukan sebuah kode signifikasi yang mengontrol objek dan individu di tengah masyarakat. Objek yang menjadi tanda yang nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode. Objek dalam masalah konsumsi ini adalah bagian dari sistem tanda di mana setiap orang mampu membaca dan mengkomunikasikannya, sehingga ketika individu di dalam masyarakat postmodern mengkonsumsi objek, maka individu yang bersangkutan pada dasarnya mengkonsumsi tanda, dan dalam prosesnya individu tersebut mendefinisikan dirinya melalui objek yang dikonsumsinya. Namun yang menjadi masalah adalah objek-objek tersebut tidak lagi memiliki makna, karena makna kebanyakan objek berasal dari perbedaan hubungannya dengan dan atau objek lainnya. Kumpulan atau jaringan objek ini memiliki makna dengan logika sendiri. Objek adalah tanda dan konsumsi tanda-tanda objek ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang kita pahami. Berbagai komoditas dibeli sebagai gaya dan ekspresi tanda, presentise, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi kita berusaha membenarkan diri kita dengan beberapa perbedaan diri kita dengan orang lain berdasarkan atas tanda dari objek yang kita konsumsi. Apa yang kita perlukan di era postmodern ini bukanlah objek tertentu, tetapi lebih kepada sebuah upaya untuk menjadi berbeda dengan orang lain, dan melalui perbedaan itu kita memiliki status sosial dan makna sosial. Masyarakat konsumsi di era postmodern ini bukanlah mencari kenikmatan untuk memperoleh dan menggunakan objek yang kita cari, tetapi lebih kepada perbedaan. Hal ini juga mengiring pada suatu pemahaman bahwa kebutuhan tidak dapat dipuaskan karena sepanjang hidupnya, karena setiap individu di dalam masyarakat konsumsi ini terus membedakan dirinya dengan orang lain yang menempati posisi lain di dalam masyarakat. Dengan jalan itu, nafsu mengkonsumsi terus-menerus dipupuk dan ditawarkan tanpa pernah ada jeda. Maka, mengkonsumsi bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, melainkan telah melampaui hal-hal yang bersifat fisik, material. Mengkonsumsi telah menjadi gaya hidup status sosial dan bahkan hidup itu sendiri. Padahal, kepuasan manusia tidak pernah ada batasnya, tidak pernah ada kepuasan yang final. Sehingga, ketika kepuasan mengkonsumsi telah memudar atau berkurang, maka akan tumbuh kembali keinginan untuk memperoleh kepuasan yang baru. Bahasa di dalam industri perikanan pada masyarakat konsumen dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ia tidak bersifat deskriptif, kualitatif, namun cenderung melebih-lebihkan untuk memantapkan image tertentu dari sebuah produk, barang, dan jasa. Lewat cara ini, berbagai ragam paket komersial terus-menerus hadir dan ditawarkan setiap saat dalam segala formula lewat beragam media tanpa mampu dihindari. Sekian dan terima kasih bagi saudara semua